Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kembali dalam ibadah online. Tidak terasa 1 minggu sudah berlalu. Tuhan sertai kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih. Saat ini kita mau memuji menyembah Dia. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hidup dan batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan kebaikannya. Dalam kehidupan kita, seringkali kita mengalami tekanan-tekanan yang seringkali membuat kita penat. Daud mengalami pula tekanan kehidupannya. Dan ia dapat berkata kepada jiwanya untuk selalu memuji Dia, untuk selalu menyembah Tuhan. Sebab itu, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Janganlah lupakan segala kebaikannya atas hidup diri kita. Dia Allah yang mengampuni segala kesalahan kita, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bahkan Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur, yang memahkotai setiap kehidupan kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih, Dia yang memuaskan hasrat hidupmu dengan kebaikan-kebaikannya, sehingga segala kehidupanmu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali yang terbang tinggi oleh karena anugerah daripada Tuhan. Allah tidak melakukan kepada kita hukuman yang setimpal dengan dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, tetapi yang Dia lakukan begitu besar kasih setianya yang diberikan bagi setiap kita, bagi setiap orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian juga kasih setianya tetap diberikan bagi setiap kita, walaupun kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, Dia memberikan kasih setianya. Dia memberikan segalanya kepada kita. Sebab Dia sendiri tahu siapa kita, siapa diri kita, bahwa kita adalah debu. Kita harus sadar, Bapak Ibu terkasih, bahwa kita harus mengingat Dia Allah yang memilih kita. Hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar dari kehidupan yang telah terjadi bagi diri kita. Sejarah, pengalaman atas kehidupan kita. Dan juga kita harus bersungguh-sungguh menghidupi kekristenan kita, agar kehidupan kita semakin hari semakin naik. Iman percaya kita semakin hari semakin bertambah. Dan juga kita harus fokus, berpusat, konsentrasi, memiliki keberanian, keteguhan, keuletan. Dan kita harus berhati-hati atas kehidupan kita. Atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Haruslah kita berterima kasih. Rasa terima kasih ini dapat kita berikan daripada ucapan syukur kita, persembahan syukur kita di rumah Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online. Selamat beribadah dengan sukacita surga. Dan berkat Tuhan melimpah bagi setiap kita. Dia Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk mendukung pelayanan kita dalam program ini, bisa like dan juga mensubscribe. Jangan lupa dukungan Bapak Ibu terkasih untuk dalam pelayanan ini. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Glory. Gloria Bapa. Kau baik ya Allah. Kami bersyukur, kami berterima
Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, Engkau baik, Engkau baik, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur Allah. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Bapak terkasih, saya jemput bangkit berdiri. Kita mau katakan, Kau Allah yang kudus. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Angkat tanganmu, berikan pujian bagi Dia yang kudus di tahta. Haleluya. Mari katakan, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari umat Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi bagi Dia. Allah yang Kau yang kudus. Ya Bapa, amin. Kami menyembah namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari katakan, kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi katakan, umat Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Berikan sorak-sorakmu bagi Dia. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di saat ibadah hari ini kami naikkan semuanya bagi-Mu ya Bapa. Segala pujian kami beri yang terbaik bagi Engkau. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahannya selesai ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Mari kita puji bagi Dia. Tuhan Yesus baik. Katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Yeay. Mari Bapak Saudara terkasih, berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Dia sangat baik bagi kita. Mari kita katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tak kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik, Sungguh baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Haleluya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari umat Tuhan, berikan yang terbaik bagi Dia. Katakan, Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. yang wanita katakan, hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih. Yang pria katakan, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama, Yesus baik, hey, hey, hey. sungguh amat baik, Sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Oh, Tuhan Yesus baik, senggol sebelah kanan. Sungguh amat Katakan, baik. Tuhan Yesus baik. Yo, senggol sebelah kirinya, Bapak terkasih. selama-lamanya. Dia Tuhan sungguh Yesus baik. Yang wanita katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik,
Haleluya. Sungguh amat baik Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. lamanya. Kita sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Oh, kita baik, siap lagi katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Bagaimana Bapak terkasih? Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Yeay. Haleluya. Mari Bapak terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima taburan daripada firman-Nya. Firman yang menegurkan kita, firman yang menguatkan kita. Layaknya seperti rusa yang haus, merindukan aliran daripada sungainya. Kami bersyukur Tuhan. Mari umat Tuhan katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. mari umat Tuhan katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Oh Bapa, Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari kita angkat tangan kita mau katakan hanya Engkau, hanya Engkau, Oh, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku Bapa. untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang sembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku bawa kami Bapa lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari umat Tuhan katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, Arahkan hatimu bagi Dia. pribadi yang mengenal
hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Saya jemput bangkit berdiri Bapak Ibu kasih. Mari kita katakan hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam dekapan-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indah dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sembah Dia. Haleluya. Dalam dekapan-Mu Hanya Engkau, Tuhan. Terima kasih. setiap saat Haleluya. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar firman, mari kita tundukkan kepala kita dan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami siap menerima sabda firman-Mu. Itu sebabnya kami membuka hati kami, pikiran kami untuk fokus memandang Tuhan. Sampai kami memahami benar apa makna firman yang kami terima lewat pemberitaan firman pada saat ini. Urapi hamba-Mu dan kami semuanya. Kami siap menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, tema firman yang akan saya sampaikan adalah jangan melupakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Terambil dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima berbunyi demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan begitu baik kepada saya dan saudara. Namun, seringkali kita melupakan kebaikan Tuhan. Nah, saudaraku, ada satu kesaksian. Seorang ibu
yang sangat sederhana. Mula-mula ia berdagang kecil-kecilan di pinggir jalan, membuka warung kecil seperti itu. Tetapi ia rajin berdoa kepada Tuhan. Setia ke gereja. Dan setiap kali dia memulai pekerjaan yang membuka warung yang kecil itu, ia berdoa lebih dulu. Tetapi ia juga mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku, karena ia rajin berdoa, rajin beribadah, dan rajin melayani, apa yang terjadi? Warungnya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dia bisa mengontrak rumah yang lebih besar lagi. Warungnya menjadi lebih besar lagi. Diberkati lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa membuka sebuah supermarket yang cukup besar dan sangat laris luar biasa. Namun sayang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Sesudah ia diberkati oleh Tuhan, ia tidak lagi aktif ke gereja. Tidak lagi ikut serta melayani Tuhan. Bahkan ketika membuka supermarketnya, dia sudah tidak berdoa lagi. Karena dia terlalu sibuk, saudara-saudara. Nah, berdoa pun, membaca Alkitab pun, dia sudah tidak lakukan. Nah, saudaraku, ini gambaran manusia pada umumnya. Ketika masih kekurangan, rajin berdoa, rajin beribadah, bahkan ikut serta melayani. Tetapi ketika diberkati, kok malah melupakan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, judul firman Tuhan tadi mengatakan, jangan lupakan kebaikan daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, apa alasannya kok saya dan saudara tidak boleh melupakan kebaikan dari Tuhan? Alasan yang pertama, karena Tuhanlah yang mengampuni segala kesalahan kita. Di dalam ayat 3 bagian A dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jelas sekali, sebagai manusia, tentu kita tidak terlepas apa yang disebut kesalahan. Malah setiap hari, kalau mau dihitung, kesalahan kita sungguh sangat banyak, bahkan tidak terhitung, saudaraku. Namun, saudaraku, Tuhan begitu baik kepada saya dan saudara. Ayat di atas tadi berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Perhatikan kata segala. Artinya apa? Artinya yang diampuni itu bukan hanya satu jenis kesalahan, tetapi semua kesalahan kita itu semuanya diampuni oleh Tuhan. Bahkan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, di sana intinya adalah kita ditebus dengan harga yang mahal. Haleluya. Nah, kemudian saudaraku, dikatakan di dalam kitab Mazmur tadi, kalau kita teruskan pembacaannya pada ayat 12, ya, mari coba kita akan melihat dalam kitab Mazmur 103 tadi, yaitu pada ayat yang pada ayat yang ke-12 dikatakan begini, ya. Mari kita kembali kepada Mazmur 103 ayat yang ke-12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara lihat, dosa kita, kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Bahkan Tuhan telah membuang jauh sekali, sejauh timur dari barat. Artinya apa? Tuhan sudah tidak mengingat-ingat dosa kita, kesalahan kita. Semuanya sudah diampuni, disucikan dengan kuasa darahnya yang sangat mahal. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Coba saudaraku,
Kalau kita dibalas apa yang kita lakukan, dosa dan kesalahan kita, waduh saudara-saudara, repot sekali. Tetapi semuanya sudah ditanggung di atas tubuh Tuhan. Di dalam penderitaannya, Dia sudah memikul segala kesalahan dan dosa kita. Sehingga kita tidak akan dibalas lagi. Karena dosa kita sudah diampuni dan kita sudah bertobat di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudaraku, apa alasannya kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Karena Tuhanlah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Nah, ayat 3b dikatakan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, saudaraku, kalau kita baca ayat ini dengan seksama, kesembuhan itu adalah hasil dari pengampunan dosa. Jadi tadi pertama kesalahan kita, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Lalu dikatakan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Artinya kesembuhan itu adalah hasil dari pengampunan dosa. Saya teringat di dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, perhatikan saudara-saudara. Ini merupakan persyaratan. Kalau saudara sakit dan ingin sembuh, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah, ini dia. Lalu berdoa kepada Tuhan. Apa sebabnya? Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi pengampunan dosa dan kesembuhan ilahi itu tidak dapat dipisahkan, saudara-saudara. Oh haleluya. Nah, saya akan bacakan kepada saudara Yesaya 53 ya. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-53, haleluya. Dikatakan pada ayat yang kedua dan selanjutnya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi tolong dengar, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi jelas saudara-saudara, dia yang sudah menyembuhkan segala penyakit kita lewat bilur-bilurnya, lewat penderitaannya, darahnya tertumpah mengampuni dosa kita, dan bilur-bilurnya tersedia bagi kesembuhan saya dan kesembuhan saudara. Haleluya, haleluya. Alasan berikut kenapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Allah. Karena dialah yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat, saudara-saudara. Mahkota, ya, itu merupakan kemuliaan. Itu merupakan kebanggaan hidup. Ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kita, dia sudah membuang jauh kesalahan kita sejauh timur ke barat. Waduh, kita merasa berbahagia. Kita merasa sangat mulia di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita telah diampuni dosa kita. Lalu kita diberikan keselamatan, mewarisi hidup kekal di dalam sorga. Ini merupakan kemuliaan, ini merupakan mahkota kita. Dialah yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Nah, saudaraku, di dalam Lukas 10 ayat 20, di sana intinya mengatakan, bersukacita
karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi ini dasar kebanggaan sukacita kita. Bukan karena kita punya banyak harta, bukan. Tetapi karena nama kita sudah terdaftar, sudah tersurat di dalam buku kehidupan Bapa di sorga. Kita diselamatkan. Ini kemuliaan di hadapan Tuhan. Ini mahkota yang harus kita jaga baik-baik. Tuhan begitu baik, jangan lupakan kebaikannya. Kemudian alasan yang kelima, apa sebabnya kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Karena Tuhan yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Haleluya. Di dalam ayat 5 bagian A tadi jelas ya, dia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Nah, saudaraku, di dalam perjanjian baru ada seorang yang bernama Sakius. Dia sudah mendengar siapa dan bagaimana Tuhan Yesus itu. Oh, namanya terkenal di mana-mana. Sekali waktu ketika Tuhan Yesus akan masuk kota Yeriko, orang banyak berkerumun di pinggir kiri kanan jalan. Di mana jalan itu akan dilewati oleh Yesus. Mereka ingin melihat siapa dan bagaimana itu Yesus. Sakius pun berhasrat, berkeinginan untuk melihat langsung dengan matanya. Itu siapa itu Yesus, bagaimana dia, saudara-saudara. Tetapi sayang, Sakius ini badannya pendek. Di kiri kanan orang sudah berjejal-jejal. Dia melihat-lihat begini. Yang kelihatan hanya punggung manusia. Dia pendek. Tetapi dia tidak akan bisa nakal. Dia noleh ke kiri ke kanan. Ah, itu dia. Ada pohon. Pohon apa? Pohon ara. Dia naik di sana. Ya, dia nangkring di atas dahan. Wah, dia bisa melihat dengan jelas sekali. Ketika Yesus sudah hampir mendekati pohon itu, hatinya sangat bergembira sekali. Karena dia bisa memandang secara close up. Tuhan memuaskan hasrat hatinya untuk bisa memandang Sang Juru Selamat. Lebih daripada itu, ketika Yesus sampai di bawah pohon, dia menengok ke atas. Hai Sakius, turunlah, karena aku akan singgah ke rumahmu. Oh saudaraku, Yesus singgah ke rumah Sakius, berbicara dengan Sakius tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan, tentang maksud tujuannya dia datang ke dunia. Akhirnya Sakius menerima dan percaya Yesus Kristus. Dia diselamatkan. Kesimpulannya adalah Tuhan memuaskan hasrat dengan kebaikan kepada Sakius. Demikian juga saya dan saudara, kita dipuaskan oleh Tuhan. Apa menjadi keinginan kita? Tuhan begitu banyak berbuat kebaikan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita sehat walafiat itu karena Tuhan. Kemudian yang terakhir saudaraku, apa alasannya kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Karena Tuhanlah yang membuat masa muda kita menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Itu dikatakan pada ayat yang 5b. Dalam hidup kita seringkali kita mengalami rasa penat atau kepayahan dalam hidup. Karena banyak perkara yang harus kita hadapi. Persoalan silih kali berganti saudara-saudara. Kita lelah, kita capek, kita payah, kita memerlukan pembaruan. Tetapi Tuhanlah yang membuat kita ini menjadi baru kekuatan seperti burung Raja Wali. Saya bacakan pada ayat yang terdapat Yesaya 40 ayat yang ke-31 itu dikatakan demikian. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 berbunyi demikian saudaraku. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah saudaraku yang kekasih, itu sebabnya jangan lupakanlah kebaikan Allah. Dia yang selalu membuat masa muda kita menjadi baru. Artinya dengan kekuatan yang baru, kita akan menjadi seperti burung Raja Wali yang bisa terbang tinggi, melintasi segala awan dan badai, dan menikmati keindahan alam semesta. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya saudara jangan melupakan kebaikan daripada Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa, meresponi firman yang telah kita dengar di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin belajar untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Oleh karena Engkau sudah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami, karena Engkau telah menyembuhkan segala penyakit kami di hadapan Tuhan, oleh karena Tuhanlah yang sudah memberikan pemuasan hasrat kehidupan kami dengan kebaikan. Karena Tuhanlah yang membuat masa muda kami menjadi baru seperti burung Raja Wali. Kami mengucap syukur. Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa diliputi dengan ucapan syukur. Senantiasa memuji-muji kepada Tuhan. Karena Engkau begitu baik, dengan cara kami rajin beribadah kepada Tuhan. Setia melayani akan Tuhan. Dan terus mengiring Tuhan sampai langkah yang terakhir. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Inilah doa yang kami telah panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memberi bagi persembahan bagi dia. Bapak Ibu terkasih bisa mentransfer kepada rekening yang ada, dan biarlah persembahan kita beri yang terbaik bagi dia. Sebelumnya kita akan berdoa bagi persembahan ini. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memberikan segalanya bagi kami. Sekarang kami akan memberi yang terbaik bagi Engkau. Rasa syukur kami naikkan bagi-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan rasa syukur. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Saya jemput untuk bangkit berdiri Bapak terkasih. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Pujian hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Mari saya mengajak, bangkitlah berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengakhiri dengan doa. Terima kasih banyak Bapa. Kami telah mendengar berita daripada firman-Mu. Kami bersyukur pada hari ini bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Satu hal yang kami pohonkan bersama-sama. Kami rindu Tuhan beribadah kembali di dalam gereja. Itu sebabnya berkatilah bangsa kami Indonesia supaya mematuhi protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah sehingga COVID-19 ini akan semakin berkurang bahkan lenyap dari bumi Indonesia dan kami kembali boleh beribadah seperti biasa di dalam gereja-Mu. Tolong Tuhan, dengarlah doa kami karena kami sudah rindu rumah Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu. Terpuji akan nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ini. Kini terimalah kepadamu saudaraku segala anugerah dan berkat damai sejahtera dari Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang selalu menuntun dan memberkati engkau sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.